Ya, semangat. Semangat ya, semangat. MC siapa nama tak? Siapa nama tak? BCL, enggak mau ganti nama jadi Mele. Melekat di hatiku. Siapa tahu mau coba pacaran sama tukang las, saya siap jadi bahan percobaan. Ya, di dalam agama itu keluarga yang utuh akan menghasilkan generasi yang baik begitu teman-teman. Iya, menghasilkan generasi yang baik. Masalahnya nih saya datang gak dari keluarga yang broken home. Bertengkar tiap hari begitu. Orang tua lain enak begitu. Bertengkar begitu, bertengkar ayah sama bapaknya memperebutkan anak asuh. Saya, bapakku sama mamaku bertengkar memperebutkan saya mau dititip di panti asuhan mana. Tidak berhenti di situ, bapakku ini kan kedapatan selingkuh. Pertama kali mamaku ini ketika ditinggal sama bapakku menangis tidak berhenti-berhenti. Kutanya mamaku, "Mak, tidak perlu kita tangisi, laki-laki yang nyata-nyata mina bagi cinta tak." Masih lanjut menangis. Kenapa Kika? Tidak Ji, masalahnya bapak nu pergi, nah bawa dasternya mama. Satu jika daster tak, bagus gitu merek Supreme. Mahal Ki. Astagfirullahaladzim, masuk saya, mak. Jam Ki menangis begitu. Nah di selain itu, teman-temanku yang lain ini sering kena celah. Mamaku tiap bangun kak pagi, tidak pernah kena hina begitu. Tidak pernah mamaku katai kak boneng. Ginol enggak pernah. Mamaku bangun ke pagi begitu, wes. Bangun Mi, nak gingsungulku. Ya Allah. Ini membuktikan teman-teman, ini membuktikan di mata kalian ini saya jelek ja, tapi di matanya mamaku tetap saya yang termanis. Nah setelah itu muncul Mi, sebuah selipan-selipan pesan-pesan moral begitu. Pesan moral sama orang tua kan biasa kasih wejangan ke anaknya begitu. Nah bangun ke pagi, nah tanya mamaku, "Takdir, kau kalau bangun ke pagi nak, pukul-pukul belakang kepalamu. Apa tujuannya mak? Biar kepala sama gigimu rata. Tapi mak kalau tiap hari kupukul, jadi amnesia ya, pelupa ya. Nah lebih bagus biar kau lupa kalau jelek kok." Mamaku begitu ya, bagus sekali wejangannya. Tapi teman-teman, saya ini rajin ke sholat begitu, tapi terakhir kali saya mau pergi ke masjid begitu, beribadah di masjid, saya terhalang Kak sama Pak Imam karena imam dekat rumahku ini marahi kalau saya sholat. Iya karena terakhir kali saya masuk ke masjid pas saya sujud kasih picat tehel masjid. Ya, kasih picat tehel masjid. Begitu. Akhirnya saya cari cara begitu biar tetap bisa beribadah begitu, beribadah di masjid. Biar lebih besar pahalanya. Akhirnya saya ke sana pakai helm pulpes. Tidak bisa sujud, tak sanggup. Setengah mati begitu. Selain itu teman-teman, hinaan ke saya begitu. Walaupun ini teman-temanku begitu dapat dosa, dapat hal yang buruk ketika celaka, tetap jak senang karena menurutku celaan itu adalah bentuk penerimaan mereka ke saya begitu ya. Tidak apa-apa, selalu jak begitu ya. Iya, karena kita jangan dapat dosanya, saya tetap jak dapat pahala, santai. Iya, tapi ada temanku memang kurang ajar sekali celaannya begitu ya. Baru Kak sementara makan Kak Kudung datang nah tepuk belakang kepala ku, takdir akar pohon. Nggak marah aja, ku suruh duduk ke saudara. Saya bikinkan nasi, bahkan saya suapi dengan piring-piringnya. Iya. Nggak boleh kasar, nggak boleh dibalas. Apapun yang dilakukan orang, walaupun itu jahat ke kita, tetapi harus dibalas dengan kebaikan. Karena saya percaya Kak, apa yang kutanam itu yang kutuai. Asik. Tidak ada tepuk tangan nih. Biasanya ada sih. Terakhir mungkin dari saya teman-teman di 1 menit oke. Ya terakhir mungkin dari saya. Apa terakhir? Lu memang materiku? Oh tidak. Apa Dik? Apa kira-kira? Saya ini teman-teman tidak bisa Kak melakukan hal-hal mesum begitu. Jadi saya tetap kepada porosnya, tetap kepada ajaran agamaku begitu. Iya, karena tidak bisa Kak melakukan hal-hal mesum. Pertama kali saya mau coba cium pacarku, setelah saya cium itu cewekku melepuh bibirnya. Iya, selain itu juga saya tidak bisa Kak melakukan hal-hal seperti gigit-gigit kuku. Ini terakhir kali orang-orang normal enak gigit-gigit kuku begitu, nah gigit kukunya, kuku yang hilang. Saya gigit kuku gigit, jari hilang. Saya takdir terima kasih.